Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Luar biasa. Sehat ya? Sehat. Orang tua sehat? Sehat Pak Guru. Nenek sehat? Sehat. Maka dari itu kan sehat itu Pak kalau dari kebersihan ya. Coba dicek dulu nih kanan kiri depan belakangnya ada sampah apa enggak? Alhamdulillah bersih Pak Guru. Oke. Habis itu dicek lagi samping-sampingnya ada temannya yang nggak masuk. Oh, ada Pak Guru. Ada. Kenapa tuh Mas? Siapa yang nggak masuk? Sakit ini si Agus. Oh Agus. Mas Agus kenapa tuh? Sakit ya? Sakit Ya, dia. semoga Mas Agus diberikan kesehatan ya. Ya, amin. Tadi Mas Agus doang yang sakit, saya Mas Agus Riyadi. Siapa lagi yang belum masuk Mas? Kita cek kesehatannya. Udah Pak Guru, Pak Agus dong. Agus bang. Oke Mas. Kita akan belajar tentang toleransi beragama. Nah, tujuan Bapak mengajarkan toleransi beragama ini ada 4 nih Mas. Yang pertama itu mendemonstrasi yang Quran surat Al-Kafirun 1-6 dan Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41. Yang kedua itu menerjemahkan mufradat serta makna ayat dari hadis tentang toleransi beragama secara tepat. Yang ketiga menganalisiskan hubungan Quran surah Al-Kafirun dan Quran surah Yunus. Dan yang keempat adalah menunjukkan perilaku toleransi dan etika pergaulan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari di madrasah dan juga di masyarakat. Oke, ada pertanyaan pemantik nih Mas. Pertanyaan pemantiknya adalah pernahkah Masnya melihat atau mengalami peristiwa yang berkaitan dengan sikap toleran atau intoleran antar umat beragama di lingkungan sekitar? Contohnya, Mas agamanya apa Mas? Alhamdulillah Muslim Pak Guru. Muslim Islam ya. Iya. Misalnya Mas punya tetangga yang beragama non Muslim, habis itu pernah ada kejadian yang tidak mengenakan, pernah nggak Mas? Pernah Pak Guru. Oh pernah. Apa tuh Mas? Ini apa namanya? Ajaran speakernya berisikan Pak Guru. Oh, oke. Berarti yang non muslimnya agak terganggu sama suara azannya ya. Oke. Nah, yang kedua, apakah toleransi beragama berarti kita tidak boleh beribadah mengalami ibadah agama lain? Menurut Mas gimana? Lakum dinukum waliyadin Pak Guru. Jadi agamamu, agamaku Pak Guru. Oke, bagus banget. Nah, Mas siapa tadi? Saya kasih poin. Mas Stephen Pak Guru. Mas Stephen. Oke, Mas Stephen dapat bintang ya. Oke, terus Mas Stephen tahu nggak bagaimana Al-Quran dan hadis mengatur batas-batas toleransi dalam kehidupan kita? Belum Pak Guru, belum. Oh, belum lah. Nah, maka dari itu kita langsung masuk ke materinya Mas, biar Mas Stephen bisa tahu ya. Nah, pertama kita bahas tentang toleransinya dulu Mas Stephen. Toleransi berasal dari bahasa Latin artinya tolerare yang berarti menghargai atau menghormati perbedaan. Dalam Islam, toleransi atau bisa disebut tasamuh itu adalah sikap menghargai perbedaan agama, suku, budaya maupun pendapat tanpa mengorbankan akidah. Nah, nilai utama toleransi itu ada pendapat nih Mas. Yang pertama adalah menghormati perbedaan, yang kedua tidak memaksakan keyakinan, yang ketiga hidup rukun, dan yang terakhir adalah menjaga kedamaian. Nah, ini ada dalam tentang toleransi yaitu Quran surah Al-Kafirun 1-6. Saya contohkan nanti Mas Stephen mengikuti saya ya. Oke Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wa la antum
lakum dinukum waliyadin. lakum dinukum waliyadin. Apa yang hurufnya Mas Stephen udah benar ya. Oke. Artinya Mas bisa kita dibacakan? Oke, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu lah agamamu dan untukkulah agamaku. Oke, terima kasih Mas Stephen. Oke, habis itu kita akan tentang kandungan kepada Allah Al-Kafir Mas. Yang pertama itu ada menghargai kebebasan beragama. Dan yang kedua tidak menghina agama lain. Kita tidak boleh tuh menghina agama, mengkafir-kafirkan ataupun tidak mengakui agama itu tidak boleh ya Mas. Nah yang ketiga itu menjaga kerukunan hidup. Jadi kita sentiasa harus menjaga kedamaian dan kerukunan antar umat beragama, karena walaupun kita berbeda-beda agama, kita tetap satu jiwa. Oke. Ini ada video Mas, kita tonton ya. Oke, kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Jin? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tangan kita sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang itu? Buka gerbangnya. Sini kalian semua, Din, Ari, mendekat ke Ustaz Mulyadi. Kenapa gerbang harus ditutup? Mereka bukan muslim, Ustaz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur, urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustaz? Tentu, tapi apakah ada ikhlas? Ikhlas, Ustaz. Videonya udah ya Mas. Nah, menurut Mas Stephen, pembelajaran apa atau hikmah apa yang bisa diambil dari video tersebut? Saling menghargai dalam berbeda keyakinan, saling tolong menolong walaupun kita berbeda dalam keyakinan atau agama. Oke, bagus banget jawabannya. Oke, menambah tadi jawaban Stephen ya. Tadi benar banget kita harus menghargai apalagi dengan tetangga walaupun beliau itu berbeda agama. Bila ada kesulitan kita bantu, bila kita diberi kemudahan kita berbagi. Itu ya Mas Stephen. Oke, Pak Guru. Oke, ini selanjutnya ada Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41. Tadi Bapak lihat Mas Stephen sudah lancar baca tulisan Qurannya. Coba Bapak pengen lihat lagi, pasti coba dibaca ayat 40 sampai 41. Oke, Pak Guru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لعمل ولكم عملكم
antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Terima kasih Mas Divan. Oke, saya nggak kegantian dari Bapak yang baca artinya. Nah, artinya adalah di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Quran dan di antara mereka pula ada orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku kerajaanku dan bagimu kerajaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya adalah kandungan Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41 nih Mas. Itu ada di dalam ini itu menjelaskan ada orang yang beriman dan juga ada orang yang tidak beriman. Nah, Rasul itu hanya menyampaikan dakwah dan setiap orang itu mempunyai tanggung jawab masing-masing atas setiap perbuatannya. Jadi tugas kita hanya mendakwai saja Mas. Karena hidayah itu langsung dari Allah, bukan kita yang memberi hidayah. Paham Mas? Paham. Oke. Selanjutnya adalah tentang ini saya luas ya Mas Tuhan. Dan di sekolah itu kita bisa mengamalkan tentang kita harus menghormati teman-teman yang berbeda agama. Di kelas Mas punya teman yang berbeda agama? Ada perguru waktu di SD. Oh, di SD, oke. Tapi jangan hanya agama doang yang kita hargai ya Mas. Beda suku, beda ras, atau beda pendapat pun kita harus menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Paham Mas? Paham. Oke, selanjutnya ada dia tidak boleh mengejek ibadah orang lain. Dan yang kedua kita bekerja sama dalam kegiatan sosial tanpa ada sekat atau apapun. Selanjutnya yang di masyarakat nih Mas, kita harus menghargai hari besar agama lain. Contohnya misalnya di Bali ya Mas, itu kan ada acara TV tidak boleh bersih. Dan kita sebagai muslim menghargai mungkin tidak beraktivitas lebih, mungkin azan itu tidak menggunakan loudspeaker. Pokoknya kita harus kondisional ya Mas. Selanjutnya itu menjaga kerukunan dan tidak menyebarkan ujaran kebencian. Nah selain lingkungan di offline atau di sekolah dan di masyarakat, di online pun kita harus menghargai di media sosial. Kita harus bijak dalam berkomentar, tidak menyebarkan hoax dan menghindari provokasi. Sudah selesai. Nah, selanjutnya saya minta tolong Mas. Oh enggak, kita simpulkan bareng-bareng ya Mas. Toleransi itu tadi kan sudah kita pelajari apa aja Mas toleransi itu maksudnya? Toleransi menghargai perbedaan, menjaga satu sama lain, agama itu tidak mengejek agama lain. Oke, tadi dalam pelajaran sudah mempelajari tentang ayat-ayat apa aja Mas? Quran surah Al-Kafirun dan Quran surah Yunus. Oke, benar banget Mas. Tadi apa aja nih yang sudah Mas Stephen dapatkan dari pembelajaran hari ini? Menjadi seorang yang bertoleransi, artinya kita sama-sama menghargai perbedaan tapi tidak intoleran, artinya kita boleh berbeda dalam agama tapi kita sama-sama saudara atau tetangga. Oke, bagus banget Mas Stephen. Dengan demikian toleransi itu bukanlah bentuk kompromi terhadap akidah, melainkan wujud dari akidah dan amal mulia itu sendiri dalam agama Islam sebagai agama yang membawa rahmatan lil alamin. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Sebelum Bapak itu, Bapak ingin menyampaikan sebuah pesan dari Mas Stephen. Pesannya adalah jangan sampai pembelajaran kita ini hanya berakhir di buku catatan ataupun di foto dari Mas Stephen saja. Coba diambil poin yang menarik bagi Mas Stephen dan coba dipraktekkan. Karena perubahan itu bukan datang dari apa yang kita tahu, tapi dari apa yang kita lakukan. Jika sudah dilakukan, disebarkan ke teman-temannya, ke tetangganya, ke saudara-saudaranya, karena manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat. Oke, sebagai tugas, karena ini modelnya project keseluruhannya Mas Stephen, jadi Bapak minta tolong tugas buat teman-teman bikin video wawancara ke masyarakat yang non muslim, toleransi
di Indonesia itu sudah cukup nah pembahasannya harus seperti itu. Nanti dikumpulkan di berbagai live, nanti Bapak buat di bagian itu. Dan untuk materi selanjutnya adalah kita membahas tentang sujud sahwi. Oke. Terima kasih anak-anak yang sudah mendengarkan materi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada perkataan yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.